Bro, lo pernah nggak sih ngerasa kalau hubungan yang ideal itu harus selalu positif, happy terus, dan nggak boleh ada drama sama sekali? Kayak di film-film gitu? Nah, gue mau kasih tahu nih, itu mitos terbesar yang banyak banget orang percaya, dan justru bisa jadi racun pelan-pelan di hubungan lo. Sumpah deh, lo nggak sendirian kalau mikir kayak gitu. Tekanan dari medsos atau lingkungan kadang bikin kita ngerasa harus selalu nunjukin yang baik-baik aja. Padahal, di balik senyum itu, banyak banget yang kayak pura-pura happy dan ngerasa gagal karena nggak bisa selalu positif. Secara sains dasarnya, fenomena ini namanya toxic positivity. Ini tuh kayak pressure untuk selalu positif, menolak, atau bahkan menekan emosi negatif yang lo rasain. Padahal, semua emosi, baik senang, sedih, marah, itu valid dan punya perannya sendiri lo buat kita. Coba deh perhatiin, ada red flags nggak di hubungan lo? Misalnya, pasangan lo selalu bilang, positive vibes only, atau bersyukur aja sih, pas lo lagi curhat masalah serius. Atau lo sendiri ngerasa nggak boleh ngeluh atau nunjukin kesedihan ke dia, karena takut dianggap negatif? Hati-hati, itu tanda bahaya. Mitos satu yang sering banget gue dengar, kalau sayang, harus selalu bikin pasangan happy. Ini kebodohan banget. Fakta sebenarnya, sayang itu bukan cuma bikin happy, tapi juga ada di samping dia saat sedih, dengerin, dan validasi perasaannya. Bukan malah maksa dia buat senyum. Terus ada lagi mitos 2 yang bikin hubungan rusak. Mengakui kelemahan atau masalah itu bikin hubungan jadi negatif. Salah besar. Justru, keterbukaan dan kerentanan, vulnerability, itu yang bikin kalian makin dekat, saling percaya, dan hubungan jadi lebih dalam, nggak cuma di permukaan. Dari sudut pandang psikologi, kenapa sih kita gampang banget terpengaruh sama toxic positivity ini? Bisa jadi karena tekanan sosial media yang isinya cuma kebahagiaan palsu, ketakutan sama konflik, atau mungkin kita sendiri nggak diajarin gimana caranya validasi emosi yang benar. Kalau toxic positivity ini diabaikan, dampaknya ke fisik dan mental lo bisa parah lo. Stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi. Lo bakal ngerasa nggak didengar, komunikasi macet, hubungan jadi dangkal, dan kalau terus-terusan menekan emosi, bisa memicu penyakit fisik juga. Oke, terus apa dong yang bisa kita lakuin hari ini? Solusi praktis jangka pendeknya, mulai belajar validasi emosi diri sendiri. Izinkan diri lo merasakan semua emosi, jangan dihakimi. Kalau pasangan cerita, coba dengerin aja tanpa menghakimi atau langsung kasih solusi. Gimana cara ngomongin ini ke pasangan tanpa awkward? Kuncinya, pilih waktu yang tepat dan pakai I feel statement. Fokus pada perasaan lo, bukan menyalahkan. Contoh, aku ngerasa kurang didengar kalau lagi sedih, pengennya kamu dengerin aja dulu tanpa perlu kasih solusi atau bilang aku harus positif. Nah ini nih, aha. Momen, berlapisnya, hubungan yang sehat itu bukan tentang menghindari emosi negatif, tapi tentang bagaimana kita menghadapi, menerima, dan tumbuh dari kesulitan bersama. Emosi negatif itu kompas yang nunjukin ada apa di diri kita, bukan musuh. Dan vulnerability itu kekuatan, bukan kelemahan. Gimana menurut lo setelah dengerin obrolan deep talk kita ini? Pernah nggak sih lo atau pasangan lo ngalamin toxic positivity juga? Share pengalaman lo di kolom komentar ya, aman kok kalau mau anonim. Yuk, kita bangun komunitas yang lebih suportif dan saling ngerti.